Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono membuka kick-off meeting rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati RIP Kehati Kukar tahun 2025-2029 di ruang Bengkirai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kukar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Asisten 1 Sedakap Kukar Ahmad Taufik Hidayat, Sekretaris DLHK Kukar M. Taufik. Aulia Rahman Basri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar Sunggono mengatakan, kick-off meeting penyusunan RIP Kehati Kabupaten Kukar tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan diantaranya, menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai arah pembangunan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan di Kabupaten Kukar. Menjelaskan ruang lingkup, tahapan, serta jadwal penyusunan dokumen RIP Kehati secara komprehensif dan terstruktur, serta mengidentifikasi dan melengkapi kebutuhan data dan informasi dasar yang relevan sebagai bahan penyusunan RIP Kehati secara partisipatif dan berbasis eviden. Di mana dalam penyusunannya, dilakukan oleh tim penyusun yang terdiri dari perangkat pusat, provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi, LSM, serta tim tenaga ahli dan profesional di bidang biodiversity. Lebih lanjut, Aulia Rahman Basri mengatakan, Kabupaten Kukar merupakan salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di Kalimantan Timur, di mana Kukar memiliki 15 tipe ekosistem utama yang tersebar dari hutan tropis dataran rendah, hutan rawa gambut, kawasan riparian, area atau zona yang terletak di sepanjang tepi sungai, danau, atau badan air lainnya, sungai Mahakam, hingga ekosistem mangrove dan danau paparan banjir. Berdasarkan profil keanekaragaman hayati Kukar 2021, teridentifikasi sedikitnya 309 jenis flora, 205 jenis satwa liar, serta hadirnya spesies endemik dan dilindungi seperti orangutan Kalimantan, pesut Mahakam, bekantan, rangkong badak, dan berbagai jenis anggrek hutan. Aulia menyampaikan potensi kehati perairan di Kukar juga tidak kalah penting. Kawasan Danau Kaskade Mahakam yang terdiri dari Danau Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jempang merupakan sistem danau paparan banjir yang sangat dinamis dan produktif. Di mana menurutnya, berdasarkan studi DLHK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencatat kehadiran 86 spesies ikan air tawar, 125 spesies burung, serta ratusan jenis tumbuhan air dan riparian yang menopang fungsi ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar. Ekosistem tersebut menurutnya menjadi tempat berkembang biak alami bagi ikan-ikan khas Kalimantan seperti baung, belida, toman, dan pepuyuh. Vegetasi terapung seperti kumpai dan eceng gondok berperan sebagai pelindung larva dan pakan alami bagi biota air. Dikatakannya, pemerintah Kabupaten Kukar telah menyusun profil keanekaragaman hayati pada tahun 2020 sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan kehati di wilayahnya. Dokumen tersebut menjadi pijakan penting dalam mengenali karakteristik ekosistem, spesies prioritas, dan tekanan lingkungan yang dihadapi. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan profil tersebut, maka disusunlah Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, RIP Kehati, sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan. Aulia mengatakan di tengah transformasi besar-besaran Kabupaten Kukar sebagai mitra wilayah Ibu Kota Nusantara, penyusunan RIP Kehati menjadi semakin mendesak. Tanpa perencanaan kehati yang kuat, pembangunan ekonomi dapat mempercepat kerusakan sumber daya alam yang menjadi basis keberlanjutan wilayah Kukar.